Di video kali ini, aku bakal bahas gimana teknologi AI yang bernama deepfake bisa menciptakan efisiensi waktu bagi konten kreator sekaligus bisa merusaknya. Efisiensi waktu merupakan hal yang sangat penting bagi konten kreator dalam memproduksi sebuah konten. Tapi apa hal itu bisa dicapai menggunakan teknologi AI bernama deepfake? Sangat bisa. Tapi ada satu hal yang gak banyak konten kreator sadari, bahwa deepfake juga bisa merusak efisiensi waktu yang udah lama dibangun. Mengutip dari website detik.com, pada April 2025, polisi menangkap 3 tersangka pelaku penipuan video deepfake yang mencatut nama Gubernur Jawa Timur. Modusnya adalah nyebarin video rekayasa yang nawarin motor murah seharga 500.000. Dan gak main-main, para pelaku udah ngeraup keuntungan sebesar 87 juta rupiah dari 100 korban yang udah dikelabuinya. Terus hubungan sama konten kreator apaan, Bang? Para konten kreator, apalagi yang channelnya udah gede kayak David Gadgetin, Raymond Chin, Reza Arab, Just No Limit, dan Ria Ricis udah masuk dalam kategori public figure. Dan public figure rentan banget jadi objek pemalsuan video atau gambar. Hal inilah yang bisa merusak efisiensi waktu yang dirancang sedemikian rupa oleh konten kreator. Aku bakal jelasin apa aja yang bisa kamu lakuin sebagai konten kreator buat ngamanin akun, konten, dan juga personal brand yang udah kamu bangun. Tapi, kenyataan pahitnya adalah kamu harus menukar keamanan tersebut dengan hal yang sangat-sangat krusial dalam proses produksi kontenmu. Makanya, tonton video ini sampai benar-benar habis buat cari tahu soal pertukaran tersebut. 2 poin ini bakal bikin kamu sadar kalau deepfake kayak teman kamu yang bermuka dua. Di depan kamu dia baik banget, tapi di belakang dia ngerusak kamu secara pelan-pelan. Ngebangun konten tanpa wajah atau faceless memang praktis dan bisa mengundang banyak views. Tapi kalau bicara soal penghasilan maksimal, kuncinya ada pada personal branding. Orang-orang bakal lebih percaya dan loyal ketika melihat sosok di balik konten tersebut. Tapi masalahnya, gak semua orang percaya diri dan punya waktu untuk syuting di depan kamera. Nah, disinilah teknologi deepfake hadir sebagai solusi efisiensi waktu. Kamu gak perlu lagi ngelakuin take video berkali-kali hanya untuk ngedapetin ekspresi atau gestur yang sempurna. Cukup siapin rekaman suara atau teks, maka AI bakal ngegerakin wajahmu secara sempurna. Dan AI juga bakal nyocokin gerakan bibir kamu secara presisi dengan rekaman suara yang udah kamu unggah. Teknologi ini emang terasa kayak sihir yang memudahkan semua pekerjaan kamu sebagai konten kreator. Tapi ada satu resiko besar yang gak boleh sama sekali disepelekan, yaitu penyalahgunaan. Coba deh bayangin sebilah pisau. Di tangan koki yang hebat, pisau menjadi alat yang bisa menciptakan makanan bintang 5. Tapi di tangan yang salah, pisau bisa menjadi alat kriminal yang sangat mematikan. Pisaunya sama, tajamnya sama, tapi siapa yang pegang, nentuin segalanya. Sama halnya dengan deepfake. Bagi konten kreator, teknologi AI bernama deepfake ini bisa membuat pekerjaan jadi super cepat. Tapi hati-hati, di tangan orang yang jahat, teknologi AI ini bisa berubah jadi alat mencuri identitas yang bisa ngancurin reputasi konten kreator dalam satu malam. Kamu nggak mau kan tiba-tiba beredar video kamu yang melakukan hal nggak senonoh atau sedang nipu orang. Padahal kamu sendiri nggak pernah sama sekali ngelakuin hal itu. Tonton video ini sampai habis karena poin kedua yang bakal aku bahas nanti merupakan satu rahasia kunci agar konten, akun, dan personal brand yang udah kamu bangun tetap aman dari serangan deepfake. Tapi sebelumnya aku bakal bedah dulu seberapa mengerikan kerugian yang ditimbulkan deepfake ini buat konten kreator. Inti dari hubungan konten kreator dan penonton adalah kejujuran. Dan kalau video palsu AI mulai beredar, 2 hal ini bakal terjadi. Yang pertama, penonton bakal bingung mana video yang asli dan mana video yang cuman rekayasa. Sosok asli konten kreator bakal kerasa nggak nyata. Lalu yang kedua, sekali aja penonton ngerasa ketipu, bakal sulit banget percaya lagi. Maka kedepannya, video apapun yang kamu unggah bakal dicurigai sebagai video palsu. Deepfake seringkali digunain buat nyiptain narasi palsu yang bisa ngerusak reputasi korbannya. Contohnya kayak konten asusila misalnya. Wajah konten kreator ditempel di video nggak senonoh. Ini sangat memalukan, dan ini juga bisa berpengaruh terhadap kontrak kerja dengan sponsor nantinya.
Brand atau perusahaan bekerja sama dengan kamu sebagai konten kreator karena reputasi kamu yang stabil. Teknologi AI bernama deepfake ini bisa ngancurin aspek ekonomi ini secara instan. Misalnya, pemutusan kontrak kerja oleh sponsor dikarenakan reaksi negatif terhadap video palsu kamu yang udah beredar. Ancaman terhadap personal branding bukan cuma soal angka dan uang, tapi juga soal kesehatan mental kamu sebagai konten kreator. Kamu mungkin ngerasa takut buat mengunggah wajah atau suara kamu dikarenakan khawatir kalau suatu saat nanti hal itu bakal disalahgunain sama oknum gak bertanggung jawab. Apalagi kamu harus ngabisin waktu dan energi kamu buat ngebuktiin ke penonton bahwa kamu cuma dijadiin objek di video palsu yang beredar oleh oknum-oknum tersebut. Seperti yang udah aku janjiin sebelumnya, kalau poin kedua ini merupakan kiat-kiat strategis untuk melindungi diri dan audiens kamu dari dampak negatif deepfake. Yang pertama adalah langkah preventif, perlindungan identitas digital. Kamu bisa menggunakan watermark yang sulit dihapus atau letakkan watermark di area yang dinamis di setiap konten video kamu. Ini menyulitkan orang lain mengklaim kontenmu sebagai bahan mentah. Kamu juga bisa aktifin two-factor authentication atau 2FA di semua platform. Soalnya, banyak kasus deepfake bermula dari peretasan akun untuk ngambil aset pribadi. Dan yang terakhir, sering-seringlah mengubah latar belakang tempat kamu syuting. Lingkungan yang kompleks dan detail lebih sulit direplikasi secara sempurna oleh teknologi deepfake yang standar. Setelah langkah preventif yang aku jelasin barusan, hal yang kedua yang bisa kamu lakuin buat ngelindungin akun, konten, dan personal branding kamu adalah edukasi audiens. Kamu bisa ngegunain gaya bicara, gestur, atau frasa yang unik yang khas untuk ngelakuin hal ini. Jadi, kalau ada video deepfake yang beredar tanpa ciri-ciri tadi, audiens bakal langsung curiga. Selain itu, kamu juga bisa menegaskan secara berulang di profilmu bahwa pengumuman penting atau permintaan uang hanya dilakukan melalui akun terverifikasi atau centang biru. Dan berikutnya adalah deteksi dan monitoring. Kamu bisa ngegunain Google Alert buat notifikasi untuk namamu atau channelmu. Ini ngebantu kamu mengetahui dengan cepat kalau ada konten baru yang mencatut identitasmu di situs pihak ketiga. Langkah terakhir adalah langkah hukum dan pelaporan. Kamu bisa melakukan hal ini dengan cara mendokumentasikan bukti. Screenshot dan simpen URL video deepfake tersebut sebelum melaporkannya. Kamu juga bisa memanfaatkan fitur report untuk melakukan laporan khusus seperti impersonations atau harassment di platform seperti YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Yang terakhir, kamu bisa melakukan konsultasi hukum karena penyebaran video manipulatif yang merugikan bisa dijerat oleh Undang-Undang ITE. Jangan pernah ragu buat berkonsultasi dengan ahli hukum kalau dampaknya udah pencemaran nama baik secara luas. Seharusnya kiat-kiat yang udah aku jelasin tadi sudah cukup bisa ngamanin konten dan juga personal brand yang udah kamu bangun selama ini. Tapi ada harga yang harus kamu bayar buat ngelakuin kiat-kiat tersebut. Coba jawab pertanyaan aku ini deh. Seberapa penting efisiensi waktu dalam proses produksi sebuah konten? Aku yakin jawaban kamu bakal sama kayak aku. Penting banget. Jadi, semua kiat yang kamu lakuin buat ngelindungin akun, konten, dan personal brand yang kamu bangun bakal ngorbanin efisiensi waktu yang merupakan hal sangat penting dalam proses produksi sebuah konten. Gimana enggak, solusi atau kiat-kiat tersebut memaksa kamu sebagai konten kreator buat ngambil waktu ekstra pada pra, pasca, ataupun di tengah produksi konten. Selain ngebuat produksi konten jadi lebih lambat dan mahal, hal ini juga berpotensi merusak konsistensi unggahan dan juga menurunkan minat audiens kamu. Sebenarnya, rentetan pembahasan video kali ini secara nggak langsung mengundang para programmer profesional buat nyiptain algoritma penangkal deepfake ini. Yang kedepannya bisa sangat ngebantu mengurangi atau bahkan ngehapus kekhawatiran para konten kreator terhadap keamanan konten, akun, dan juga personal branding yang mereka bangun. Oke, itulah pembahasan mengenai teknologi AI bernama deepfake yang bisa menguntungkan kamu, bahkan juga bisa merugikan kamu sebagai konten kreator. Kalau kamu punya opini mengenai pembahasan kali ini, kamu bisa memulai diskusi di kolom komentar. Aku Noval, sampai jumpa di video selanjutnya.